Selamat pagi untuk saudara sekalian yang ada di Xiamen dan juga untuk rekan-rekan yang ada di Shanghai. Dan kita sama-sama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan juga selamat datang kepada teman-teman dari STTRI Mandarin yang hari ini ada di Xiamen. Dan welcome untuk kalian semua. Dan mari kita bersama-sama untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa masih memberikan bagi kami masing-masing anugerah untuk kami bisa beribadah bersama. Mohon Tuhan yang berbelas kasihan bagi kami, supaya kami dapat lebih lagi memiliki kegentaran di saat kami menjalani tahun 2020 di dalam sebuah tantangan zaman yang semakin lama akan semakin sulit. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan mengajarkan kami bukan untuk kami terjebak di dalam kesulitan. Tetapi kami percaya di saat kesulitan itu ada di dalam tiap zaman demi zaman, semakin kami melihat kebesaran Tuhan hadir di dalam kehidupan kami zaman demi zaman. Mohon Tuhan yang berbelas kasihan bagi kami, supaya kami dapat melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan, untuk kami bisa melihat segala sesuatu indah di dalam Tuhan. Dan biar Tuhan yang terus dewasakan kami di dalam iman kami khususnya, untuk kami dapat menghidupi kehidupan yang sementara ini di dalam perspektif kekekalan. Mohon Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan baik yang ada di Shanghai maupun yang juga yang ada di Xiamen. Kami juga berdoa bila Tuhan yang memimpin seluruh pemberitaan firman Tuhan di dalam hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan bila Tuhan yang memimpin kami semua, agar firman Tuhan dapat menjadi bagian yang paling utama dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa diberkati oleh Tuhan melalui setiap apa yang kami kumpulkan. Dan mohon Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa dan berterima kasih. Amin. Saudara, mari kita memulai tahun 2020 ini dengan kita menggumulkan satu bagian yang sering kali dikutip di dalam tahun baru, yaitu kita bersama-sama melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Dan saya akan mengajak saudara sekalian untuk melihat Mazmur di dalam Mazmur 90 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, dan kita akan membacakannya dengan silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, lalu saudara membaca ayat yang kedua, dan terus kita membaca sampai ayat yang ke-17. Tapi hari ini saya akan hanya concern di dalam satu komitmen kita untuk bagaimana kita mengerti tentang teologi kehidupan. Dan mari kita bersama-sama membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita membaca dengan silih berganti. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Saat di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang bisu dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau mengenal kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami buat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami membayarnya. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut akan gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu.
Menyertakan kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita, seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kalian pada hamba-Mu terbunuh, dan semangatmu pada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sekian pembacaan akan firman Tuhan. Saudara, doa dari Musa adalah doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang agung. Doa dari Musa adalah selalu doa yang mengajarkan kepada kita tentang apa arti kehidupan. Musa adalah seorang yang sangat pantas bicara tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saudara melihat dari kitab Kejadian, Keluaran, sampai kepada kitab dari Imamat, kita melihat bagaimana seluruh kitab Pentatyuk dituliskan. Itu dituliskan oleh siapa? Dituliskan oleh Musa. Saudara coba bayangkan, kitab Kejadian ditulis di dalam satu kisah pertama, yaitu apa? Pada mulanya itu semua adalah kosong. Tetapi kita melihat dari kekosongan itu Tuhan menciptakan dunia. Dan saudara, jika Musa tidak menuliskan itu, kita tidak akan pernah tahu apa itu penciptaan. Kalau kita tidak melihat akan kitab yang dituliskan oleh Musa, kita tidak akan pernah tahu bahwa manusia pernah jatuh di dalam dosa. Dan kejatuhan manusia dalam dosa adalah kejatuhan yang fatal. Dan kejatuhan manusia dalam dosa adalah kejatuhan yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Maka tanpa Musa menuliskan apa yang ada di dalam kitab Pentatyuk, maka kita tidak akan pernah tahu apa arti penciptaan, apa arti kejatuhan manusia jatuh dalam dosa. Dan kita juga tidak akan pernah tahu di dalam apa yang dalam kehidupan kita, yaitu kita menerima janji keselamatan di dalam Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada manusia. Maka Musa adalah seorang yang sangat penting. Di saat dia bicara tentang yang namanya penciptaan, waktu dia bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, dan waktu dia bicara tentang keselamatan akan datang melalui akan Mesias, maka itu adalah satu message yang luar biasa di dalam perjanjian lama yang dituliskan oleh Musa itu sendiri. Tetapi saudara, pada saat kita melihat kenapa justru di kitab Mazmur, yang sebenarnya bukan Musa yang menuliskannya, yaitu yang menuliskan adalah Daud, tetapi justru kenapa Daud justru menuliskan doa Musa di dalam Mazmurnya. Kenapa justru kita melihat Daud mengutip akan doa Musa untuk menjadi bagian di dalam perenungan hidupnya. Saudara, saya percaya Daud mengutip doa Musa karena dia tahu bahwa meskipun Daud dikatakan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki relasi spiritual dengan Tuhan, dia tahu diri bahwa dia tidaklah memiliki satu ability untuk bisa berkata, saya adalah orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Saya kira Daud adalah seorang yang sangat rendah hati, di mana dia tahu sungguh-sungguh bahwa apa? Saya tidak kompeten untuk dikatakan sebagai saya adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Saya mengenal Tuhan. Dan dia mengutip akan doa Musa untuk mengajarkan kepada dirinya Daud bahwa apa? Bahwa hidup kita ini adalah satu hidup yang harus kita kaitkan kembali kepada Tuhan. Maka saudara, mari kita bersama-sama akan belajar dari Mazmur 90 ini. Dan kita belajar bagaimana kita dapat mencicipi kekekalan, perspektif kekekalan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dicipta oleh Tuhan, tapi yang sudah jatuh di dalam dosa dan menanti keselamatan dari Mesias yang dituliskan di dalam Mazmur ini. Saudara, kalau kita melihat dari apa yang ada dalam kitab Mazmur ini, seringkali yang dikutip adalah hanya di ayat 12 saja. Bahkan dijadikan lagu. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Seringkali ini menjadi the main purpose of life, yaitu untuk kita bagaimana belajar menghitung hari-hari dan kita belajar untuk bagaimana memperoleh hati yang bijaksana. Tetapi saudara, kita melihat ada elemen-elemen lain di dalam doa Musa yang perlu menjadi sebuah concern bagi kita semua. Dan saudara, mari kita bersama-sama untuk melihat apa yang harus menjadi concern kita semua, khususnya kita melihat doa dari Musa. Saudara, hal yang pertama yaitu kita harus melihat bahwa doa Musa ditujukan kepada Tuhan yang dipercaya adalah yang mencipta seluruh ciptaan. Maka kalau kita melihat ayat 1 dan 2 dikatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, sebelum bumi dijadikan, sebelum dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, maka kita melihat doa Musa dimulai dengan apa? Doa Musa dimulai dari sebuah dedikasi bahwa Tuhan yang aku panjatkan doa kepadanya adalah Tuhan yang sesungguhnya yang menjadikan segala sesuatu. Maka kata Tuhan, kata Yahweh adalah satu-satunya nama yang sungguh-sungguh menjadi satu-satunya tempat bagaimana doa ini layak untuk dipanjatkan. Jadi saudara, kita melihat doa yang paling agung adalah doa yang dipanjatkan hanya kepada Allah Yahweh. Allah Yahweh artinya adalah the one and only God. Maka the prayer must be pray to the one and only God. Yaitu doa haruslah didoakan, itu ditujukan kepada Allah yang adalah satu-satunya. Karena Allah satu-satunya adalah Allah yang mencipta dunia. Allah satu-satunya adalah Allah yang memberikan akan keselamatan kepada manusia. Dan Tuhan Allah yang satu-satunya adalah yang akan memberikan akan hidup yang kekal kepada manusia. Maka saudara, inilah satu hal di mana Musa berdoa kepada satu-satunya Tuhan Allah yang melahirkan, yang menjadikan dan memperanakan dunia ini. Sehingga pada saat dia menyatakan doa ini kepada Tuhan Allah, yaitu adalah Allah Yahweh, maka di sini dia mempercayai bahwa God is God alone. Tuhan adalah Tuhan satu-satunya. Dan itulah yang menjadi doa yang terpanjatkan kepada dia. Saudara, ini menjadi sebuah proklamasi iman dari Musa. Ini menjadi sebuah proklamasi iman, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan adalah Tuhan yang layak menerima setiap doa-doa dari setiap manusia. Maka saudara, manusia harus menyadari kepada siapa dia berdoa. Harus sadar kepada siapa dia memohon. Dia harus tahu kepada siapa dia berserah. Maka semuanya itu hanya ada di dalam satu konklusi yang satu, yaitu apa? Yaitu Tuhan yang layak kita mohon hanyalah Tuhan yang adalah satu-satunya. Mengapa? Karena di saat Tuhan yang kita mohon bukan kepada Tuhan yang adalah satu-satunya, kita semua hanyalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan-Tuhan yang sementara. Kenapa? Karena Tuhan yang kekal hanya satu. Dan Tuhan yang kekal yang ada hanyalah satu. Itu hanyalah pada Allah Yahweh. Itulah yang dipercaya oleh Musa. Nah saudara, bukan hanya itu saja, tetapi hal yang kedua yang kita bisa melihat dalam ayat ketiga, dikatakan bahwa Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Hal yang kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa apa? Hidup dan mati saudara dan saya bukan saudara yang menentukan. Setiap kita pasti akan masuk di dalam satu fase kelahiran. Setiap kita pasti masuk dalam fase di mana kita bertumbuh dewasa. Dan kita juga akan masuk di dalam satu fase kematian. Saudara, hidup kita mengalami akan fase ini. Dan seringkali kita mengatakan bahwa hidup kita ini yang menentukan adalah kita sendiri. Tetapi Musa justru mengatakan dalam ayat yang ketiga
engkau mengembalikan manusia kepada debu. Saudara, Musa dalam kitab Kejadian menuliskan bagaimana manusia dicipta dari debu tanah. Man was created by dust, dari debu tanah. Dan manusia akan kembali menjadi debu tanah. Dan itu adalah penentuan Tuhan Allah. Maka waktu kita menjadi seorang manusia yang sekarang punya nafas hidup, kita harus tahu bahwa nafas hidup ini berharga. Dan saudara tahu nafas kehidupan ini adalah sesuatu yang memiliki value. Tetapi saudara, value ini adalah value yang sementara. Kenapa? Tuhan mencipta manusia tidak untuk menjadi manusia yang kekal dalam dunia ini. Manusia justru diberikan akan satu hal, yaitu apa? Fase kelahiran, fase kehidupan, dan akan masuk dalam fase kematian. Kenapa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Maka Tuhan yang berhak berkata, aku mengembalikan manusia kepada debu. Maka sudah itulah kenapa bunuh diri tidak dipermit oleh Tuhan. Itulah kenapa kita melakukan suicide, itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak berikan akan berkat kepada orang-orang yang masuk ke dalam fase tersebut. Maka itulah kenapa hidup adalah dari Tuhan, nafas adalah dari Tuhan, kita lahir adalah dari Tuhan, kita bisa hidup adalah dari Tuhan, dan kalaupun kita mati, itu pun adalah permitted dari Tuhan, adalah permission dari Tuhan. Maka engkau mengembalikan manusia kepada debu, berarti Tuhan punya otoritas untuk menghentikan akan hidup seseorang. Tuhan punya otoritas untuk berkata bahwa time is up, dan Tuhan berhak untuk berkata, sekarang waktunya engkau pulang ke debu tanah. Saudara, tentu saja ini menunjukkan bukan hanya Tuhan adalah the one and only God, tapi doa Musa mengajarkan bahwa Tuhan memiliki otoritasnya di dalam kehidupan manusia. Tuhan yang memiliki otoritas untuk memberikan kelahiran kepada manusia, memberikan akan satu hal kehidupan kepada manusia. Bahkan untuk meninggal dunia pun Tuhan memberikan akan satu hal, di mana semua itu permitted dari otoritas Tuhan Allah. Maka saudara, ini menjadi satu doa yang menjadi bagian di mana kita melihat Tuhan sungguh-sungguh menjadi kecintaan dari Musa, karena dia tahu doa ini dipanjatkan kepada Tuhan yang bukan sekedar mencipta, bukan yang sekedar memberikan nafas kehidupan, bukan sekedar yang juga memberikan berkatnya. Tuhan yang mengembalikan manusia kepada debu dan yang menghentikan kehidupan kita dalam dunia ini. Tuhan punya otoritas untuk menghentikan. Saudara, selama ini waktu saya sekolah minggu, saya pernah membaca sebuah traktat di mana digambar, traktat itu digambarkan bahwa seorang manusia itu nyawanya akan mati di saat di depannya ada satu tengkorak dengan pakai jubah hitam, lalu membawa akan satu tongkat yang dengan bentuk akan bulan sabit. Dan dia waktu digambarkan di dalam gambaran itu, tangannya menyentuh dada seseorang dan akhirnya dia langsung mati. Waktu itu sekolah minggu yang salah, saudara, menurut saya. Itu menurut saya adalah bahan yang salah. Kenapa? Karena waktu Tuhan menghentikan nyawa manusia, itu adalah yang menjadi tanggung jawab yang utama. Pertama adalah Tuhan Allah. Memang Tuhan yang memberikan permission untuk seorang meninggal. Tuhan yang memberikan permission kalau hidup seseorang itu dihentikan. Tetapi sudah, seringkali waktu saya melihat bagian itu, saya seringkali menganggap bahwa iblislah yang mencabut nyawa saya, atau iblislah yang mencabut hidup manusia, iblislah yang mengambil akan kehidupan dari manusia. Dan seringkali itu menjadi satu hal yang kita baca dalam kehidupan kita. Kematian selalu bicara tentang iblis, pekerjaan iblis. Tetapi justru saudara, bagian ini Musa justru membawa kita kembali kepada pengertian yang benar, yaitu untuk manusia kembali kepada debu. Kalau tidak ada otoritas Tuhan Allah, manusia
tidak mungkin bisa memperoleh permission untuk mati. Maka saudara, maka ini adalah semua yang memberikan sebuah gambaran bagi kita, yaitu Tuhan adalah Tuhan yang the one and only God. Dan kedua, Tuhan yang memiliki otoritas untuk menentukan segala sesuatu, termasuk kematian. Ketiga, yaitu adalah Tuhan yang punya otoritas di dalam waktu. Kalau kita melihat dalam ayat 4 dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, waktu Tuhan digambarkan berbeda dengan waktu kita. Waktu Tuhan digambarkan seperti 1000 tahun, itu seperti satu hari kemarin. Saudara, ini sesuatu perbedaan di dalam konsep waktu. Dan perwaktu seringkali membuat kita untuk menyadari bahwa apa? Bahwa di dalam waktu seringkali banyak yang harus kita kerjakan, banyak yang harus kita selesaikan, tapi seringkali kita kekurangan waktu untuk bisa menyelesaikan semuanya. Kalau saudara melihat, waktu di mata Tuhan 1000 tahun sama dengan satu hari, berarti menunjukkan bahwa di mata Tuhan satu hari adalah satu waktu di mana banyak pekerjaan yang Tuhan kerjakan, seperti 1000 tahunnya manusia. Satu harinya Tuhan mengerjakan seperti 1000 tahunnya manusia. Coba bayangkan, hardworkingnya manusia dengan hardworkingnya Tuhan Allah. Siapa yang lebih hardworking? Kita melihat bagaimana Tuhan yang adalah satu-satunya Allah. Dia punya otoritas untuk menentukan segala sesuatu. Dia pun yang juga melakukan setiap otoritasnya. Dia pun yang juga menjalankan setiap apa yang menjadi responsibility-nya sebagai pencipta, sebagai penyelamat, maupun juga sebagai pemelihara hidup. Dia lebih hardworking dari setiap manusia yang pernah ada dalam dunia ini. Maka banyak orang berhasil karena ketekunan. Banyak orang berhasil akan apa yang namanya kerja lelah, terus jerih payah. Itu menjadi sebuah kelebihan bagi orang-orang yang berhasil. Tapi saudara, semuanya itu bukan karena dari mereka. Karena Tuhan jauh lebih hardworking dari siapapun yang pernah ada di dalam dunia. Maka saudara, kalau kita berkata, saya sudah berjerih payah, saya sudah berhasil menghasilkan segala sesuatu, ketahuilah kita cuma kecil. Kenapa? Karena Tuhan, satu harinya Tuhan adalah seperti 1000 tahunnya manusia. Dia mengerjakan melampaui akan hardworking manusia. Maka sudah seharusnya kita tetap melihat kepada Dia. Kita seharusnya tetap untuk percaya kepada Dia. Dan kita seharusnya tetap untuk belajar dari Dia. Dan kita belajar untuk apa? Belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Dia jauh lebih hardworking dari siapapun yang pernah ada di dalam dunia. Saudara, maka ini menjadi satu gambaran untuk kita melihat Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang lebih kerja keras dari siapapun. Dan kerja keras Tuhan Allah adalah kerja keras yang senantiasa memberikan kepada manusia akan satu hal, yaitu apa? Bahwa di dalam dunia ini pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang lebih keras daripada pekerjaan manusia. Maka kalau kita hari ini bisa diizinkan melayani Tuhan, saudara, saya yakin dan percaya Tuhan mau mengajarkan bahwa apa? Pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan seharusnya lebih capek daripada pekerjaan dunia. Seharusnya pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang lebih lelah daripada kita selama ini bekerja sebagai seorang profesional. Meskipun di dalam kitab suci Tuhan mengajarkan kita untuk melihat kehidupan profesional pun itu adalah anugerah Tuhan. Tapi saudara tahukah bahwa dunia pelayanan adalah dunia yang seluas ciptaan, dan Tuhan sudah begitu kerja keras di dalam seluruh apa yang ada di dalam pelayanannya. Saudara, dan kita sebenarnya diajak untuk melihat bahwa apa? Kita belum apa-apa kalau dibandingkan dengan hardworkingnya Tuhan Allah. Konsep waktunya Tuhan Allah. Kita seharusnya sadar kita adalah nothing di hadapan Dia.
Bahkan dikatakan di dalam ayat 5 dan 6, Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Mengajarkan kepada kita bahwa apa? Mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita ini, Tuhan memberikan akan satu fase untuk bagaimana kita melihat hidup kita di dalam dunia ini hanyalah sebuah masa yang sementara. Saudara, seorang bernama Walter Brueggemann, dia adalah seorang teolog, dan dia adalah seorang teolog dari Jerman, dan dia adalah seorang yang belajar untuk menemukan bahwa di dalam setiap mazmur itu ada something spiritual yang harus kita tangkap di dalam setiap bagiannya. Dan salah satunya adalah di dalam kitab Mazmur. Walter Brueggemann mengajarkan bahwa bagaimana kita caranya dapat memahami kitab Mazmur di dalam konsep spiritualitas. Dan Walter Brueggemann mengajarkan akan 3 poin, bahwa Mazmur akan selalu bicara di dalam 3 poin. Pertama yaitu bicara tentang apa yang dinamakan oleh Walter Brueggemann adalah orientation. Orientation adalah apa, saudara? Orientation adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang harus dilakukan, harus dipercaya, dan juga sesuatu yang kita imani ini adalah yang tidak boleh dikompromikan. Kalau kita lihat ayat 1 dan 2 tadi yang kita baca, khususnya di dalam pasal 90 tadi, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan, sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ini dipercaya oleh Walter Brueggemann adalah sebuah good news di saat kita beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa Engkau adalah Allah, ini adalah sebuah good news. Dan good news ini harus menjadi pegangan kita untuk kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Tetapi Walter Brueggemann juga mengatakan bahwa apa? Seharusnya kalau kita hidup hanya di dalam ayat 1 dan 2, atau pakai bahasanya dari Walter Brueggemann adalah sebuah orientation, yaitu kita berpegang kepada good news, maka kita akan menjadi happy ending di dalam menjalani hidup. Namun dia mengatakan bahwa apa? Justru di dalam Mazmur, khususnya dalam Mazmur 90, ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-11, dan bahkan dilanjutkan lagi dari ayat 13 sampai ayat 17, itu bicara tentang something yang bersifat disorientation. Yaitu apa, saudara? Yaitu sesuatu yang seakan-akan bad news. Hidup seakan-akan kita percaya, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada apa yang namanya otoritas Tuhan, aku percaya kepada apa yang namanya waktu Tuhan, aku percaya kepada apa yang namanya kebenaran Tuhan. Tetapi saudara, fase disorientation ini menjadi sebuah hal, yaitu di dalam good news kita harus menghidupi bad news di dalam hidup. Dan bad news dalam hidup itu bicara tentang apa, saudara? Pertama adalah misalnya dalam ayat 3, itu bicara tentang hidup dan mati, life and death. Itu adalah sesuatu yang sangat memberikan disorientation. Yang mungkin kita percaya, aku percaya kepada Tuhan, tapi akhirnya disorientation terjadi di saat ada, misalnya dalam keluarga kita ada yang meninggal, atau orang tua kita, atau orang kita kasihi, istri kita, suami kita, anak kita. Dan waktu mereka hilang, mati, sudah seringkali orientation kita kepada good news, yaitu Tuhan, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang adalah memiliki otoritas atas kehidupan. Tapi waktu disorientation hadir, maka seringkali kehidupan menjadi sesuatu yang fana, kehidupan menjadi sesuatu yang kosong, kehidupan akhirnya kehilangan signifikansinya lagi, dan hidup seakan-akan sudah tidak memiliki relevansinya lagi. Dan saudara, Walter Brueggemann mengutip ini dan mengatakan bahwa apa? Hidup seringkali kita menghadapi sebuah distraction seperti ini.
Distraction seringkali membuat apa yang menjadi orientasi pertama tadi, yaitu engkau adalah Allah, engkau memiliki otoritas, waktumu adalah berbeda dengan waktu kami. Kami percaya kepada engkau adalah Tuhan Allah. Tapi waktu disorientation terjadi, waktu distraction terjadi, saudara, seakan-akan orientation good news tadi itu menjadi sebuah klise. Akhirnya sesuatu yang kita percaya pada Tuhan itu dianggap sesuatu yang naif. Tetapi setelah kita menghadapi distraction, akhirnya kita menjadi orang yang lebih realistis. Sehingga realistis itu membuat kita mulai mempertanyakan, apakah betul yang saya percaya itu di dalam awal saya memulai sebuah orientation. Coba lihat saudara, apa yang dimunculkan di dalam disorientation dari pemazmur. Pemazmur mengutip banyak hal. Berapa lama lagi Tuhan? Ataupun dikatakan, di manakah engkau Tuhan? Atau bagian lain, mengapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Dan kalau dalam ayat ini kita juga melihat ayat 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Saudara, ini adalah sebuah statement of disorientation. Sebuah statement di mana percaya dengan good news yang diberikan oleh Tuhan, tapi waktu mempercayai good news itu menemukan distraction yang justru adalah bersifat bad news. Dan seakan-akan bad news ini memberikan konklusi bahwa apa? Hidup tidak semulus yang kamu kira. Beriman tidak sesuai dengan apa yang kamu kira. Dan percaya kepada Tuhan bukan sesuai apa yang kamu harapkan. Rupanya itu membuat engkau goncang. Rupanya itu membuat engkau melihat bahwa rupanya saya terlalu naif percaya kepada Tuhan. So, kalau kita melihat bagian ini, seringkali bagian inilah yang membuat manusia meninggalkan Tuhan. Seringkali inilah yang membuat orang-orang menyadari bahwa apa? Rupanya kepercayaan kepada yang spiritual itu hanyalah sesuatu yang bersifat klise, hanya bersifat apa yang namanya mitos, atau yang bersifat hanyalah sesuatu legenda saja. Kenapa? Karena kita sudah mengalami distraction, kita sudah mengalami disorientation. Sesuatu yang kita percaya kepada Tuhan itu rupanya nggak realistis dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya banyak orang berhenti di sini, sehingga akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka tidak pernah lagi mengingat Tuhan. Tapi Walter Brueggemann mengatakan, justru Mazmur mengajarkan bukan stop sampai di situ, tetapi Mazmur membicarakan tentang something yang lebih daripada orientation dan disorientation, yaitu apa? Yaitu reorientation. Reorientation yaitu apa? Setelah mengalami distraction itu, justru pemazmur mengajarkan bahwa masih ada jalan. Waktu distraction itu terjadi, bukan berarti jalannya sudah buntu dan kita satu-satunya jalan dalam meninggalkan Tuhan. Tidak. Justru waktu ada disorientation itu, waktu ada distraction di dalam bad news yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai good news, reorientation menurut Walter Brueggemann adalah Mazmur mengajarkan bahwa masih ada jalan. Masih ada jalan. There's still a way to believe. Masih ada jalan untuk mempercayai. Bahwa apa? Untuk kita bisa melihat hidup di dalam kacamata atau perspektif yang lebih tepat. Seringkali kita melihat segala sesuatu dalam perspektif yang sementara. Seringkali kita menilai segala sesuatu dalam perspektif yang sementara. Bahkan kita membaca penderitaan hidup kita juga hanya di dalam sebuah perspektif yang sementara. Saudara, tetapi justru kita melihat bagian ini, Walter Brueggemann justru mengajarkan kepada kita, yaitu apa? After distraction ada dalam hidup kita, Mazmur mengajarkan bahwa there is still a way, di mana kita bisa sama-sama melihat masih ada waktu untuk wake up, masih ada waktu untuk bangun, masih ada waktu untuk
kembali kepada definisi yang mula-mula. Dan bagaimana kita melihat ini menjadi sebuah hal, yaitu masih ada meaning di balik setiap distraction tersebut. Saudara, inilah kenapa kita melihat doa dari Musa adalah satu doa yang agung. Karena doa Musa bukanlah doa yang pesimistik. Doa Musa juga bukanlah doa yang naif. Karena Musa paling tahu apa arti segala definisi kehidupan. Karena dialah yang menuliskan kitab Kejadian. Dia yang paling tahu tentang hal yang paling detail tentang apa arti hidup manusia. Bagaimana menghargai hidup manusia. Bagaimana menilai hidup manusia. Dan bagaimana memperjuangkan hidup manusia. Maka sudah, time is short. Waktu itu sangat singkat. Dan justru waktu yang sangat singkat, hidup yang sangat fana, dan hidup yang akan berakhir dengan kematian. Mazmur mau mengajarkan untuk kita melihat reorientation, yaitu lihatlah after setiap distraction yang ada. Pemazmur mau mengajarkan justru kita waktu mengalami akan disorientation, kita justru lebih perlu lagi Allah. Justru waktu kita menghadapi setiap tantangan-tantangan di dalam bad news dalam hidup kita, kita bukan justru memilih jalan untuk meninggalkan Allah, tapi justru itu adalah satu masa-masa penting untuk kita mengambil sebuah decision untuk apa? Kita justru lebih memerlukan Allah, kita justru harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena sungguh-sungguh Dia adalah tempat perteduhan turun-temurun, dan Dialah tempatnya yang tepat. Saudara, ini sesuatu yang kita perlu untuk kumulkan, saudara. Kita harus melihat bahwa sungguh-sungguh bahwa setiap distraction itu justru membuat kita harus lebih melihat dengan tepat bahwa kita sesungguhnya membutuhkan Tuhan. Contoh yang saya mau kutip adalah Yesaya pasal 38. Yesaya 38 adalah seorang raja yang namanya Hizkia, di mana Raja Hizkia adalah raja yang kita melihat dia adalah raja yang sangat berkenan dihormati Tuhan. Tetapi tahukah saudara, Hizkia menerima sebuah statement yang sangat tidak enak dari Tuhan. Yaitu apa? You will die soon. Kamu akan mati dan kamu tidak akan sembuh lagi. Waduh, saudara. Orang yang ikut Tuhan, percaya Tuhan, bahkan melayani Tuhan, lalu menerima sebuah statement, you will die soon. Kamu akan mati dan engkau sakit, kesakitanmu itu tidak akan tersembuhkan. Waduh, ini beda banget dengan prosperity teologi. Prosperity teologi mempercayai bahwa percaya Yesus maka kamu pasti akan sembuh. Beriman kepada Yesus maka kamu pasti akan sembuh. Tapi di kitab Hizkia justru you will die, engkau akan mati dan kau tidak akan sembuh lagi. Dan saudara, dan waktu itu digambarkan Hizkia menangis. Dia menangis dengan keras. Dia menangisi nasib itu. Tapi saudara tahu, perkataan Allah tidak hanya stop di situ. Allah bukan hanya berkata, kamu akan mati, kamu tidak akan sembuh lagi. Tapi Tuhan juga berkata kepada Hizkia, sampaikan pesan terakhirmu. Sampaikan pesan terakhirmu kepada keluargamu. Dalam bahasa Indonesia digambarkan seperti itu. Sampaikan pesan terakhirmu. Tapi bahasa Inggris nggak pakai itu. Jauh lebih indah. Gitu apa? Set your house in order. Yang dipakai adalah set your house in order. Itu apa? Atur sebaik-baiknya keluargamu. Bukan bikin warisan dan sebagainya, itu kecil, saudara. Bukan menyampaikan pesan terakhir untuk supaya jaga mama ya, jaga anak ya, jaga ini ya. Bukan itu message yang penting. Set your house in order.
For you shall die, you shall not recover. Yang dipakai. Set your house in order. Atur yang terbaik, atur yang terbenar di dalam keluargamu. Dan atur yang terbenar ini maksudnya apa, saudara? Atur yang terbenar yaitu adalah bicara tentang relasi manusia dengan Tuhan. Atur yang terbenar. Maka kebutuhan rumah tangga yang paling penting adalah manusia yang ada dalam rumah tangga itu hatinya terpaut kepada Tuhan Allah. Itulah kebutuhan yang paling utama di dalam sebuah rumah tangga, di dalam kehidupan manusia. Maka Hizkia seorang raja, dan dia dikatakan set your house in order. Bukan cuma bahasa Indonesia yang mengatakan sampaikan pesan terakhirmu, tapi ada pesan Tuhan yang diberikan kepada Hizkia untuk apa? Untuk mengatur yang terbaik dalam keluarga, mengatur yang terbenar dalam keluarga, yaitu membawa manusia kembali kepada Tuhan, membawa keluarganya kembali kepada Tuhan. Dan singkat ceritanya, Hizkia menerima akan sebuah blessing dari Tuhan, itu hidupnya diperpanjang 15 tahun. Dan memang sudah dari Hizkia akhirnya diperpanjang 15 tahun. Tapi setelah 15 tahun dia akan juga kembali kepada debutannya. Maka saudara, mari kita bersama-sama untuk melihat hidup itu singkat, hidup itu fana, hidup itu akan berhenti. Tetapi apa yang sudah kita set up di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah men-set up seluruh kehidupan kita sesuai dengan perspektifnya Tuhan? Atau kita selama ini hanya men-set up hanya secara material things? Kalau kita hanya men-set up segala sesuatu hanya dalam material things, semuanya mungkin kelihatannya sudah ter-set up semuanya, tapi belum selesai. Kenapa? Karena setelah kematian masih ada hidup. Dan waktu hidup itu, apakah semua kembali kepada Tuhan, atau hidup itu tidak lagi di dalam Tuhan? Saudara, saya sangat kagum kepada apa yang diajarkan oleh Mazmur. Kenapa? Justru melihat distraction of life itu justru mengajarkan kepada kita bahwa kita masih bisa melihat the way of salvation di balik semuanya itu. Saya kemarin waktu di Indonesia ada dua occasion yang saya jalani. Pertama yaitu saya memberkati satu pasangan alumni Beijing dengan alumni Guangzhou menikah bersama-sama. Dan waktu mereka berdua bertemu di alumni, dan akhirnya mereka jatuh cinta, dan akhirnya saya memberkati akan satu pasangan ini. Penuh sukacita, semua senang, semua celebrate that weddings. Tapi saudara, satu hal setelah saya pimpin, akhirnya saya juga harus pergi ke Grand Heaven. Grand Heaven adalah tempat di mana semua berduka cita di sana. Kenapa? Ada satu jemaat kita dari MRI Beijing yang juga aktif pelayanan, tetapi dia kehilangan ibu yang dia cinta. Masih umur 48 tahun ibunya. Wah, saya bayangkan muda sekali. Masih 48 tahun. Dan saya tanya sakit apa? Diabetes. Saya langsung mati. Wah, kita juga punya. Lalu umur 48 tahun, meninggalkan satu suami dan 3 anak kecil. Waktu itu saya, satu sisi saya bersuka cita pada saat saya bisa bersama dengan 2 jemaat yang menikah, dan satu pasangan ini, 2 jemaat saya yang menjadi satu, dan di dalam Tuhan menyatukan dia. Saya penuh sukacita. Tapi langsung waktu ada satu jemaat saya yang meninggal ibunya, suasana sukacita itu langsung menjadi sebuah disorientation bagi saya. Langsung sukacita itu mulai menjadi sesuatu yang akhirnya saya pelajari lagi, mulai saya renungkan lagi, dan saya mulai membaca ulang, mungkin melakukan redefinition, melakukan mendefinisi ulang apa arti sukacita. Mendefinisi ulang tentang apa artinya sebuah kehidupan. Saudara,
Dan waktu saya melihat satu suami dan 3 anak ini kehilangan sosok ibu, sosok istri, sudah saya disuruh berdoa, saya disuruh untuk memberikan 2 patah kata. Sudah betul-betul sesuatu yang hilang, sebuah kefasihan kata-kata. Saya hanya bisa berdiam. Kenapa? Karena beda berapa hari saja, nuansa sukacita saya menjadi sesuatu yang distracted. Dan waktu mengalami distraction itu, saya langsung kehilangan sebuah apa yang saya anggap sukacita. Tapi saudara, waktu di dalam masa seperti itu, sukacita seperti itu, saya sangat tergerak. Waktu apa? Waktu kremasi mau dimulai. Dan waktu kremasi mau dimulai, seperti biasa keluarga harus untuk di samping peti mati itu, sebelum peti mati itu masuk ke dalam tempat kremasi, keluarga berkata kata-kata yang saya pernah katakan kepada orang tua saya waktu saya menikah. Apa yang dikatakan? Dia berkata, dia mengatakan, wahai hal-hal semua, saya akan hidup dengan sungguh-sungguh, saya akan jaga anak kita, 3 anak ini aku akan jaga baik-baik. Ini vaksin, coba. Sudah waktu saya lihat itu cepat sekali, singkat sekali. Tapi itu perenungan di mana waktu papa saya meninggal pun saya disuruh mengatakan hal yang sama, dipaksa mama sih. Mama mengatakan, coba ngomong sama papa, bilang sama dia, aku akan hidup baik-baik, aku akan jadi anak yang baik, aku akan mau menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Disuruh ngomong seperti itu. Dan waktu saya melihat seorang suami itu berkata, aku akan jaga 3 anakku ini, aku akan perjuangkan yang terbaik untuk 3 anak ini, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti memimpin dia. Maka pergilah. Saya percaya ya sudah meninggal, ya sudah meninggal. Tapi waktu mengatakan statement yang sentimental itu, akhirnya membuat kita bagaimana suami mungkin tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang sangat meaningful di dalam hari-harinya. Tapi waktu kematian itu tiba, sesuatu yang menjadi perenungan, sesuatu yang meaningful, sesuatu yang sentimental muncul. Dan saudara, itu sebuah statement yang membuat kita melihat bahwa hidup itu adalah sesuatu yang bukan sekedar dilewati seperti air mengalir. Maka sebenarnya hidup itu bukan sesuatu yang natural sebenarnya. Justru mengajarkan kepada kita bahwa hidup butuh something spiritual. Hidup butuh something beyond apa yang ada di dalam daging ini. Untuk apa? Berjanji bahwa apa? Hidup hanya satu kali. Kau sudah meninggalkan aku duluan. Sekarang aku masih hidup. Dan 3 anak ini masih hidup. Selama aku masih hidup, aku berjanji akan jaga 3 anak ini. Saudara, itu bukan something natural, saudara. Itu adalah suatu something spiritual sebenarnya. Kenapa? Karena kematian membuat seseorang mulai merenungkan apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang terjadi pada anak-anaknya, dan masih ada masa, masih ada waktu. Maka kalau Tuhan yang bagi Tuhan 1000 tahun hanyalah 1 hari, saudara, bukankah lebih tepat kita bergantung kepada Tuhan? Karena Tuhan paling tahu hari-hari saudara dan saya. Kalau bagi Tuhan 1000 tahun seperti 1 hari bagi Tuhan, dan kita 1 hari kita itu seberapa 0,0000 berapanya Tuhan. Dan seharusnya kita menyadari waktu distraction of life hadir di dalam dunia, menyedihkan kita semua. Justru itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menyadari bahwa apa? Kita perlu reorientation untuk melihat bahwa apa? Makna hidup harus tetap ada di dalam. Justru orang yang mengalami bad news masih bisa memiliki potensi menemukan makna di dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, saudara,
Apakah kita sudah menemukan makna tersebut? Saudara, saya akan membawa kita untuk melihat bahwa waktu kita mengalami distraction of life dalam kehidupan kita, saya ingin kita belajar dari Musa untuk mempercayai bahwa apa? Bahwa kita masih bisa belajar menemukan jalan itu. Dan jalan itu adalah jalan yang membuat kita lebih lagi punya tanggung jawab. Dan semuanya itu diajarkan oleh Musa dengan ayat 12, yaitu ajarlah kami menghitung hari-hari demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari demikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari, saudara. Pernah nggak kita menghitung hari kita di dalam seluruh kehidupan kita yang kita tidak pernah tahu kapan akan berhenti? Ajar kami menghitung hari-hari demikian. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa tahun. Kalau Alkitab mengatakan, kalau Musa mengatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Oh, itu dekat banget dengan kita. Kita sekarang sedang menuju ke 70 tahun. Kita sedang, kalau kita kuat, kita sedang menuju ke 80 tahun. Bahkan kita bisa lebih kuat lagi, masih bisa ke 90 tahun, bahkan ke 100 tahun. Tapi itu dekat banget dengan kehidupan kita, saudara. Dan waktu timeline itu begitu dekat dengan saudara dan saya. Dan semua timeline itu akan mengajarkan kita tentang kesukaran dan penderitaan. Maka pertanyaannya, apakah masih ada jalan untuk melihat something beyond that timeline? Maka waktu Musa mengajarkan ajarlah kami menghitung hari-hari demikian hingga kita beroleh bijaksana. Ayat ini harus dibaca di dalam dua konteks. Ayat tentang ajarlah kami menghitung hari-hari kami demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak lepas dari dua konteks. Konteks yaitu pertama adalah konteks kesementaraan. Hari-hari yang perlu dihitung ini bukan hari-hari yang sekedar biasa, tapi hari-hari yang dihitung adalah hari-hari yang bersifat sementara, yang bersifat full of distraction, yang bersifat hidup yang penuh dengan kesedihan, hidup yang penuh dengan segala kegagalan, hidup yang penuh dengan kejatuhan. Hitunglah hari-hari tersebut. Bukan hari kemenangan yang dihitung, tapi adalah hari-hari di mana kita percaya kepada Tuhan, hari-hari kita jatuh, hari-hari kita mengalami akan sebuah pertanyaan kepada Tuhan dan sebagainya. Itu adalah hal yang perlu kita belajar untuk menghitungnya. Perspektif pertama yaitu kesementaraan adalah sesuatu yang betul-betul terjadi. Tapi Musa mau mengajarkan bahwa apa? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Itu memang eksis. Kesementaraan memang eksis. Tapi ingat, kesementaraan tidak negatif bagi Tuhan. Kesementaraan, temporary, itu sesuatu yang memang eksis dalam dunia ini. Kefanaan itu sesuatu yang eksis dalam dunia ini. Tapi Musa mau mengatakan bahwa kesementaraan tidak negatif. Karena waktu kesementaraan itu dihitung, maka saudara akan lebih mengenali apa arti hidup. Saudara, semakin saudara menghitung akan apa yang namanya kesementaraan hidup saudara, semakin saudara akan memiliki understanding yang lebih tepat tentang apa arti hidup. Maka saya percaya sebuah statement bahwa hidup yang bijaksana, saudara mau belajar hidup bijaksana, itu dimulai dari saudara menghitung akan kehidupan saudara dan saya dari awal sampai akhir. Jadi istilahnya apa? Sampai mati pun kita belum menjadi orang yang bijaksana. Maka saudara, kesementaraan adalah sebuah pembelajaran
untuk kita bisa menghitung seluruh hari-hari tersebut, dan akhirnya kita seharusnya melihat dari hitungan itu bahwa ada yang valuable, ada yang gak valuable. Dan waktu kita menemukan sesuatu yang valuable, apakah valuable itu adalah sesuatu yang eternal atau adalah sesuatu yang just temporary? Dan waktu kita menghitung semuanya, saudara kan tahu the reality of temporary life itu adalah sesuatu yang seharusnya mengajarkan saudara untuk apa? Tidak cukup untuk mengejar sesuatu yang bersifat temporary. You need something spiritually. You need life spiritually. Semakin menghitung hari-hari saudara, jangan cuma hitung harta kita dan menemukan kita miskin atau menemukan kita kaya, tapi mari kita menghitung hari-hari itu dan menemukan apakah saya sudah menghidupi kehidupan ini secara eternally, atau saya masih menghidupi dunia ini hanya sekedar secara temporary. Saudara, ini yang pertama. Ajar kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tidak bisa lepas dari filsafat kesementaraan yang perlu kita sama-sama baca di dalam teologi kehidupan ini. Kedua yaitu apa, saudara? Konteks ini bicara tentang bukan sekedar kesementaraan, tapi bicara tentang kematian, saudara. Bicara tentang kematian. Kematian itu juga eksis. Tapi kematian juga bukan sesuatu yang negatif. Jadi sementara eksis tapi sementara nggak negatif. Kematian juga sama, dan kematian bukan sesuatu yang negatif. Saudara coba lihat, kalau melihat di Indonesia, saudara coba lihat tempat-tempat pemakaman, saudara. Nama yang dipakai adalah sesuatu yang bersifat pesimistik? Enggak. Grand Heaven, San Diego, Paradise, Paradiso. Semua yang dipakai itu menggambarkan apa, saudara? Ada something spiritual di balik kematian. Saudara perlu belajar melihat hal itu. Kematian bukan tempat untuk bersedih sebenarnya. Justru kematian itu tidak selalu negatif. Karena justru kematian membuat saudara lebih mengenali apa arti hidup seperti kesementaraan. Justru kematian membuat kita melihat bagaimana kita sadar bahwa saudara dan saya adalah manusia berdosa. Kalau saudara melihat di dalam ayat 7 di dalam Mazmur, dikatakan apa? Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Kamu menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, ajar kami menghitung hari-hari itu adalah hari di mana bukan sekedar hari kita menjalani kesementaraan, tapi juga kita membaca dan menghitung hari-hari di mana kita sebagai orang berdosa, kita masih berada di dalam murka Allah. Seringkali kita lupa lagu ini seringkali kata ajarlah kami menghitung hari-hari ini sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati bijaksana, seringkali menjauhkan kita dari murka Allah. Padahal doa ini justru membawa kita untuk melihat kepada apa? Ada fakta yang tidak boleh dibuang, ada fakta yang tidak bisa di-delete, yaitu apa? Murka Allah ada pada diri manusia, seluruh manusia, yaitu apa? Dosa. Maka semakin kita menghitung dosa-dosa kita, semakin kita menghitung murka Allah atas kita, semakin sudah tahu apa arti hidup. Bahwa apa? Hidup saya adalah hidup sebagai orang berdosa. I'm just a sinner. Dan waktu menemukan kita adalah seorang pendosa, kita habis lenyap oleh karena murka Allah, maka semua orang pasti mati karena murka Allah. Tetapi ada sesuatu yang digambarkan di dalam kematian, yaitu apa? Tuhan adalah Tuhan atas kehidupan, Tuhan juga adalah Tuhan atas kematian. Dan kematian di dalam Tuhan bukan sesuatu yang menyedihkan. Kematian di dalam Tuhan justru mengajarkan kepada kita bagaimana kembali kepada Allah yang kekal. Perspektif dunia, upah dosa adalah maut. Dan maut seringkali digambarkan sebuah hal di mana kita adalah orang yang sudah kehilangan pengharapan lagi.
Tapi justru waktu kita melihat di sini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, termasuk menghitung hari-hari murka Allah dalam hidup kita sebagai orang berdosa. Hari-hari kematian kita akan tiba sebagai orang berdosa, di mana upah dosa adalah maut. Tetapi justru ada hal yang Tuhan mau ajarkan, yaitu apa? Kematian tidak negatif, karena Tuhan atas kematian menjanjikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepada Dia. Memang saudara, ada sesuatu yang akan hilang waktu kematian itu tiba. Kalau saudara tanya sama saya, siapakah orang yang paling saya takuti untuk meninggal? Saya berkata, ibu saya. Saya sangat takut kalau ibu saya meninggal. Kenapa? Karena dia, waktu papa saya sudah meninggal, dia yang harus kerja keras supaya 3 anak untuk sekolah. 1 sekolah di Amerika, 1 dikirim ke Amerika, 1 dikirim ke Taiwan. Kerja keras supaya apa? Supaya 3 anak bisa sekolah, bisa meresponi panggilan Tuhan pada diri mereka. Saya sangat takut sebagai seorang manusia. Saya percaya saudara juga punya ketakutan sendiri. Siapa yang saudara takut dia akan meninggalkan dunia ini? Tetapi saudara, something missing yang kita takuti itu, Tuhan justru mengatakan, jangan kau takut, tapi tetap hitung hari-hari itu. Hitung dan lihatlah bijaksana hidup. Hitung dan lihatlah apa yang Tuhan mau ajarkan, bahwa apa? Kehidupan sementara adalah sesuatu yang akan terjadi, tapi kesementaraan itu tidak akan selalu menjadi sesuatu yang negatif. Kematian akan terjadi dalam dunia ini, tapi kematian tidak selalu negatif. Karena hanya di dalam Tuhan saja Dia make it possible untuk apa? Membawa kita untuk melihat, mengalami statement dari Walter Brueggemann, reorientation. Untuk apa? Melihat ada something valuable more dari apa yang ada temporary ini, yaitu adalah perasa Dia adalah Tuhan Allah yang sudah memberikan jaminan hidup kekal. Melalui siapa, saudara? Melalui Yesus Kristus. Coba tadi saudara dengar, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kecepatan cahaya lalu datang di dalam waktunya manusia. Misalnya, gambarkan kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan cahaya tiba-tiba menjadi waktu kita yang sangat lambat. Misalnya, saya punya handphone sudah full storage-nya, lambat banget, ya. Lambat banget. Kita sudah kehilangan kesabaran, saudara. Aduh, ini sekarang fotonya nggak bisa masuk, kenapa? Karena storage-nya nggak cukup, gitu kan? Makanya kita harus delete. Kita harus butuh kesabaran untuk ini. Saudara, waktu saya mengalami situasi itu, karena saya belajar, Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Tuhan mau kalau Tuhan begitu peduli kepada kami, sampai Tuhan yang sebenarnya speednya begitu cepat, tiba-tiba Tuhan mau melambatkan dirinya masuk dalam waktu kami, lalu akhirnya Tuhan menunjukkan kepeduliannya kepada kami. Betapa besar kesabaran Tuhan kepada kami. Dan saudara, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Dia rela masuk dalam waktu manusia, waktu yang lebih cepat dari waktu cahaya itu. Tuhan justru rela masuk ke dalam dunia, rela masuk di dalam kesementaraan, rela masuk termasuk dalam kematian. Yesus peduli kepada kita, dan perbuatannya, semaraknya, semuanya itu ditunjukkan kepada kita melalui kehadiran Yesus Kristus, Allah yang rela masuk di dalam kesementaraan dan rela masuk dalam kematian, memberikan kepada kita something glorious, yaitu apa? Jangan takut dengan sementaraan, jangan takut dengan kematian, karena di dalam aku, yaitu di dalam Kristus, akulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup kekal yang akan membawa engkau dari kesementaraan, membawa engkau keluar daripada kematian dan melihat kepada hidup yang kekal. Perbuatan semarak dan juga setiap apa yang Tuhan kerjakan
Seringkali kita baca di dalam hal yang salah. Coba lihat ayat 16, saudara. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu semarakmu kepada anak-anak mereka. Doa ini menunjukkan bahwa Tuhan, kami ingin bisa melihat perbuatanmu. Kami rindu bisa melihat semarakmu untuk kami supaya bisa keluar dari kesementaraan dan keluar dari kematian ini. Saudara, semuanya itu tergenapi oleh mujizatkah? Semua itu tergenapi oleh karena adanya doktrin? Apakah semuanya itu tergenapi karena ada nabi-nabi, rasul-rasul? Saudara, perbuatan Tuhan Allah, semarak Tuhan Allah, apa yang datang dapat memberikan pengharapan kepada kita di dalam reorientation kita, semuanya itu sempurna di saat Kristus datang kepada saudara saya. Maka saudara, itulah kenapa kita seharusnya bisa bersyukur. Kalaupun distraction of life terjadi, mungkin orang yang kita kasihi di tahun 2020 akan meninggalkan kita. We never know. Tetapi kalau mereka sudah di dalam Kristus, kematian mereka tidak perlu menjadi kesedihan terus-menerus. Kesementaraan mereka hanyalah sesuatu yang hanya bersifat sementara, karena dia sudah dijamin oleh Kristus di tempat yang kekal di sana. Maka saudara, mari kita tahun 2020, mari kita belajar dari doa Musa. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Lihatlah hidupmu hari ini. Apa yang sudah saudara hidupi? Jatuh dalam dosa? Yes, itu realita. Saudara tak punya akan pengharapan? Yes, itu adalah situasi saudara. Tetapi itu bukan jalan buntu. Ada satu-satunya jalan yang dapat membawa saudara keluar dari situ. Yesus Kristus satu-satunya. Kiranya tahun 2020 mengajarkan saudara, mari kita lebih mengasihi Tuhan Allah. Mari kita mengasihi Kristus. Mari kita semakin mengasihi pekerjaannya. Kenapa? Waktu kita singkat. Our time is short. Maka mari kita sama-sama responi dengan orientasi yang benar. Meskipun mengalami disorientation, tapi mari kita menghidupi di dalam reorientation yang benar. Itu semuanya hanyalah di dalam Kristus satu-satunya, sang kehidupan kekal bagi kita semua. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama. Saya minta untuk dua rekan kita berdoa. Pertama, saya minta untuk saudara Philip untuk berdoa. Lalu kedua, saya mohon untuk Ibu Mini untuk bisa juga berdoa, meresponi firman. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami untuk bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami bisa belajar untuk terus menghitung berkat-Mu, dan kami bisa mempergunakan hidup kami sebaik-baik mungkin untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau memakai hidup kami supaya bisa menjadi terang dan garam di tempat kami berada. Dan Tuhan tolong supaya kami untuk terus memandang akan Engkau saja, dan untuk memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal dan bukan hal yang bersifat duniawi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya firman yang telah kami dengar bisa menjadi terang bagi jalan kami, dan kami bisa memegang teguh atas pedoman firman kebenaran ini seumur hidup kami. Kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, adalah anugerah-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Engkau yang membawa kami memasuki tahun yang baru. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi yang mengingatkan kami di dalam kehidupan kami begitu banyak menghadapi begitu banyak disorientation.
Tapi kami mengucap syukur Tuhan sesuai firman hari ini ya Tuhan. Karena melalui firman Engkau Mazmur Tuhan, Engkau memberi kami satu harapan dan satu pengharapan yang baru Tuhan, agar kami bisa mengarahkan hati pikiran kami kembali Tuhan kepada firman Engkau. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau ajari kami untuk kami hari ini menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Tuhan, beri kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa memiliki hati yang bijaksana untuk kami menjalani di tahun yang baru, hari demi hari Tuhan, dengan hati yang penuh yang gentar ya Tuhan, agar kami juga bisa menjadi terutama Tuhan, biarlah kehidupan kami bisa membawa men-set satu standar, satu spiritual yang benar di dalam keluarga kami ya Tuhan, sehingga keluarga kami dari unit yang terkecil di dalam kerajaan Tuhan, family Tuhan, biarlah keluarga kami Tuhan bisa menjadi satu berkat bagi gerejamu dan menjadi satu berkat untuk pelebaran kerajaan Engkau. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan memiliki hati yang bijaksana di tahun yang baru ini. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau pimpin setiap kami yang sudah mendengar firman hari ini, agar itu semua bisa menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa.